Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, para pemirsa semuanya, seperti biasa sambil jalan-jalan kita akan mendengarkan pertanyaan pilihan di acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran. Nah, pada video kali ini kita akan mengambil pelajaran tentang ujian keimanan seseorang. Bagaimana seorang yang hanya berprofesi sebagai tukang becak bisa menahan godaan janda cantik dan kaya untuk melakukan perbuatan zina? Nampaknya tukang becak ini sudah jadi langganan sang janda untuk mengantar ketika ia pergi dan menjemputnya ketika pulang ke rumah. Karena saking akrabnya, sang janda beranak satu ini mempercayakan segala sesuatu kepada si tukang becak. Nah, ada cerita ini ya, pada suatu hari tukang becak ini diuji kejujurannya, yaitu dengan cara meninggalkan tas berisi uang jutaan rupiah di tempat penumpangan becaknya itu. Dan ternyata tas itu dikembalikan dan uangnya pun tetap utuh. Nah, hari berikutnya dimintai tolong ambil uang di bank 10 juta rupiah sekalian buat bayar tagihan bulanan dan buat belanja. Dan lagi-lagi tukang becak ini tetap amanah, yaitu dengan menyerahkan uangnya dan bukti pembayaran. Lalu puncak ujian ini ya, suatu ketika dipancingnya agar mau masuk ke kamar pribadi sang janda dengan cara meminta tolong agar membawa barang-barang elektronik ke kamarnya. Nah, di kamar itulah sang janda mengajaknya untuk berzina. Wah, kalau yang ini mana tahan. Tetapi ternyata tukang becak ini tetap tidak mau dan hanya istighfar lalu menolaknya dengan sangat halus. Wah, salut saya, masih ada ya orang sejujur ini. Padahal cuma tukang becak ini. Nah, apa ya yang membuat iman si tukang becak tadi sekuat itu? Dan apa tanggapan dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino? Mari kita dengarkan bersama-sama. Saya seorang janda dengan satu anak, umur saya 39 tahun, sudah steril karena operasi penyakit dalam perut. Saya punya pelanggan sopir becak dan lama, dan saya naksir untuk menjadi istrinya. Walau dia sudah berkeluarga, yakni punya anak istri, karena dia jujur dan sopan. Pernah saya coba, yang pertama, saya suruh ambil uang di BNI, pakai cek 10 juta untuk membayar pajak listrik, telepon, dan PDAM, dan sekalian belanja, uang tidak dibawa kabur dan kembalinya utuh beserta notanya. Yang kedua, yang lebih ternyuh lagi, saya coba suruh bawa barang, yakni berupa televisi, dan naruh di kamar. Saya sengaja senggol, tetapi pura-pura tidak sengaja, dia bilang astagfirullah. Dan tidak cuma sekali, tetapi selalu menghindar. Jujur saja, batinku ingin sekali berbuat yang intim. Dan pernah saya pancing untuk itu, yakni untuk berbuat zina. Dia bilang takut kepada Allah dan itu haram. Saya tanya supaya tidak haram lagi gimana? Dia jawab harus nikah. Ya ampun, batinku senang dan penuh harapan. Yang ketiga, pernah saya coba, tas dan dompet saya tinggal di becak dan isi uang 4 juta. Juga diantarkan dan dikembalikan dengan keadaan masih utuh. Dia bilang ngatos-atos, njing ben ampun kesupen malih. Pikir saya sampai penasaran dan heran. Zaman sekarang kok masih ada orang jujur dan takut dosa. Padahal ukuran harta yakni ekonomi termasuk miskin dan membutuhkan. Saya tanya, dari mana tahu dosa? Jawabnya, dari Al-Quran dan tempat ngajinya di MTA. Pokoknya seandainya dia mau jadi suami saya tidak minta nafkah harta. Saya minta nafkah batin, sayang, serta diajak ke jalan surga, diselamatkan dari dosa dan api neraka. Terus terang saja, saya tahu dan masuk di gedung pengajian ini, ya saran dari dia, yakni sopir becak. Tadinya dia menyuruh untuk mendengarkan radio MTA FM, jam 7:30 malam. Karena saya punya kesibukan di toko siang dan punya karyawan 3, dan ini juga ikut ngaji di sini. Apakah berdosa seorang perempuan melamar pria? Apa saya termasuk merebut suami orang dan menurut agama apakah berdosa? Apakah dosa apabila suami tidak memberikan nafkah harta atau uang, sedangkan saya rela tidak diberi atau tidak mengharapkan nafkah harta? Karena saya dengar keterangan istri yang bakti kepada suami itu besar pahalanya, dan apabila sampai ia mati suaminya dalam keadaan ridho, maka masuk surga, Ustaz. Ini wanita semacam ini juga sulit cari bandingannya.
Ya betul ini. Saudara kita tukang becak yang semacam ini juga susah cari bandingannya. Ya dah? Nah, itu kudune orang yang ngaji di NTA itu seperti tukang becak ini semua. Jujur. Nah, wanita tadi juga terkagum-kagum bukan karena rupanya, gagahnya, pakaiannya, bukan. Tukang becak yang ngerti itu pakaiannya seperti apa. Tapi mengapa wanita itu mengagumi? Karena agamanya. Itu cocok dengan Quran tadi kan. Jujur. Orang zaman sekarang kok ada orang jujur. Biasanya tukang becak neng dompet tas carry. Wes mesti hilang. Ya dah. Aku nek ditekoki ngono lho. Mboten ngertos kula nggih pun ngangkat tiyang meleh mungkin digawa sing kula angkat mau lah gitu. Ya, ada dah. Padahal isinya uang 4 juta. Tambah dompet dan tasnya. Dan sengaja memang ditinggal. Nanti wanita itu kan ingin memilih ini jadi suami saya itu tak uji dulu. Tampaknya wanita ini wanita cukup kaya, ya dah. Ya dah. Uang 10 juta ambil. Kon bayar ke listrik, kon belanja ke. Akhirnya diserahkan sama kok ya ora go mlayu. Padahal becak itu dari mana ke mana bayarnya paling berapa? Uang 10 juta orang digo mlayu coba. Nah itu karena apa? Iman sudah melekat di hatinya. Walaupun mungkin saya lari atau becak yang ditinggal dompet dan tas ada uang tadi saya katakan saya tidak tahu itu sudah selesai, tidak bisa diurus itu. Tapi dia tahu bahwa Allah selalu mengawasi aku. Maka jangan dilihat nih kelasnya tukang becak, ekonominya tidak berlimpah ruah, tapi kejujuran, merasa diawasi Allah melekat di hatinya. Ya berpikir ini tak ambil bisa, tapi tidak halal. Apa gunanya saya memakan harta tidak halal, memberi makan anak istri saya tidak halal, yang akhirnya hanya akan masuk ke neraka? Apa artinya saya memakan ini akhirnya hanya membawa kepada tidak dikabulkannya doa, tidak dikabulkan doa. Nah, ditanya kok kowe iso ngerti dosa barang kok ndi? Saya ngertinya dari Al-Qur'an, ngajinya di NTA. Nah, harusnya orang NTA lurus-lurus seperti tukang becak ini. Mencoba kamu jadi camat, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apa aja lah orang-orang NTA ini. Kalah karo tukang becak ini. Nah, ini dakwah. Tidak pernah pidato tukang becak ini. Ya, mudah-mudahan orangnya ada ini deg-degan wah arep entuk bojo aku gitu lah. Ya. Lah, perempuannya ini juga datang. Nah, pegawainya, wah saya punya suami semacam itu. Sudah, saya tidak ingin minta nafkah lahir, malah akan saya bantu wong dia tukang becak. Kemarin kemana-mana ngangkut becak, nanti jadi suami saya tak tukokke. Nah, gitu kan. Ben orang genjot. Sekarang tinggal duduk aja sampai nganterkan saya. Kulaan kan gitu dah. Nah, tapi saya terlindungi. Saya minta dilindungi saja. Dan dia tidak minta nafkah lahir, nafkah batin itu yang saya minta. Nah, itu kan yang dipilih agamanya. Nah, ini dakwah ini, tukang becak ini sudah dakwah. Dakwah itu tidak mesti dengan pidato, tapi dengan perilaku. Nah, perilakunya tukang becak ya tidak mungkin gagas arep ngepek penumpangnya, pelenggane apa meneh orang kaya. Mikir we ora, lah kok dia malah jatuh cinta pada saya. Jatuh cinta bukan karena ya apa-apa, tapi karena kejujurannya. Jujur itu siapa yang membuat? Karena tahu tentang agama tadi. Allah mengawasi kita. Ya. Mulane golek pegawai itu dari warga MTA sing kaya tukang becak wis negarane aman, ora enek sing korupsi, ora enek sing maling. Aman. Ya udah. Ini kalau saudara malah orang dari tukang becak malah jadi guru apa jadi dokter apa jadi pengusaha, ijek suka bohong, ngelingo pertanyaan ini tadi. Ngeling-ngeling kalah karo tukang becak. Mungkin ilmune luwih pinter kamu. Ya, tapi hatimu tertembus oleh agama ini seperti apa? Kalau kamu masih suka bohong, berarti tidak nembus itu Quran ya, di mulutnya aja tidak lewat di tenggorokannya. Tidak lewat di tenggorokan. Apalagi masuk di hati.
Ya maca Quran ning berhenti di mulutnya, lewat tenggorokannya pun tidak, apalagi sampai nembus di hatinya. Saya setuju ini Ibu, tukang becak tadi kalau cocok ya, boleh nanti ketemu saya tak gatuk ke. Nanti istrinya yang pertama ndak usah deg-degan. Berbahagia kamu punya istri yang jujur, baik begitu. Lah nanti kalau misalnya ada ibu tadi ya memang betul-betul mempunyai keinginan mempunyai suami yang seperti, maka walaupun pekerjaan suami ibu itu tukang becak ya ternyata mempunyai daya tarik yang kuat karena imannya. Alangkah bahagianya yang sudah mempunyai istri itu, yang punya suami itu ya ta. Nanti kok disinangi orang lain, itu apa merebut haknya orang lain? Tidak. Oh, suami itu boleh nikah 2, boleh nikah 3 kok. Asal dengan cara yang baik, jujur, menurut agama yang betul. Nanti kalau misalnya terjadi pernikahan itu, alhamdulillah tambah keluarga gitu loh. Jadi aja kok malah wah iki semarai. Wes ditumpakke becake saben dina kok malah ngrusui aku. Lah jangan, tambah keluarga gitu. Nah, dan ibu tadi kan luar biasa itu. Nyoba nyenggol. Kon ngangkat TV mlebu kamar tak-tak ra nyenggol ning nyenggol. Ya, lah kalau tidak dikendalikan iman, wah laki-laki kesenggol wanita itu kan mak greng gitu. Ndak, dia astagfirullah. Dia greng tersentuh, dosa apa yang akan saya terima? Ya, perempuan menyentuh saya bukan mahram, maka langsung terpantul ucapannya astagfirullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni aku. Saya tidak sengaja. Ya, tapi wanita tadi yang menyengaja, tapi menyengajanya ya baik. Ya, nek tak senggol terus tak anu gelem, oh berarti ora apik iki, kan gitu. Jadi wanita tadi tujuannya untuk mengetahui karakter ini. Padahal masukkan TV di dalam kamar. Di kamar isinya hanya berduaan. Disenggol astagfirullah. Ora kok disenggol meneh, Bu. Nah kan? Itu kan biasa tuh. Astagfirullah. Terus ibu itu selalu mengulang, dia selalu menghindar. Selalu mengulang, selalu menghindar. Makin banyak dia menghindar, makin yakin bahwa orang ini orang baik. Nah itu, maka kalau saudara mau mencari orang baik, nitik ki wong apik apa elek, tirunan ibu ini tadi. Jadi kalau kamu sebagai wanita atau sebagai pria mau jatuh cinta kepada wanita itu terus diparani, diampiri, ayo Dik iki minggu-minggu tak jak dolan dene. Dia mau, oh wong elek. Wong elek. Lho urung dibojo, urung dipek, urung dinikah dijak dolan mau itu wong elek ini. Aja kok malah nek ora gelem berarti ora seneng karo aku. Ya toh? Terus akhirnya ben diarani seneng tenan, ora oleh akhirnya jak ngopo-opo gelem. Jak dolan. Nanti mau diapa-apakan saja mau. Kalau saya enggak mau nanti dikira saya enggak cinta. Dah apa yang karena saya cinta padamu, apapun yang kamu ingini saya serahkan. Ambil sendiri. Nah, entah itu habis manis sepah di buang, udah. Nah, mulai zaman saya itu ya enek sing jujur ngono kan ibu tadi. Ya, heran sendiri. Ingatane zaman saya gitu dia tukang becak, ekonomi ya pas-pasan, direwangi gembrobyos ngono, duwe 4 yuta kok ya ora dipek. Kok ya daya tahannya kok kuat. Maka akhirnya terpantul pertanyaan, dari mana kamu ngerti dosa barang kuwi? Sing kok didosai, kok ngerti dosai kok ngendi? Dari Quran. Ngajimu nang ndi nang MTA. Nah, aja sak kemaki lho ya. Di kelas tukang becak itu aja mbok rendahke. Mungkin kamu ada yang dosen, ada yang kelasnya pendidikannya S2, S3, tapi belum tentu bisa seperti tukang becak ini. Kejujurannya, kesungguhannya. Apalagi kalau digoda wanita, ya, dia wanita orang mampu, kaya, nah, goda kamu orang jarak, kamu ya diajak, walah kuwi nolak ya angel, ya enggak? Orang kok disenggol terus, astagfirullah, enggak. Mbak senggolmu mak celes ngono ibu, wah enggak. Nah, besok malah bola bali wae jerono wae. Lah ini orang jelek kalau ini. Ya ini mudah-mudahan Allah meridhoi. Ya, kalau mantu dipikir lagi, dirunding, kalau nanti misalnya
Jadi mesti betul apa yang dikehendaki Ibu tadi, istrinya yang sekarang jadi istrinya tukang becak tadi ya, yang pertama mudah-mudahan bisa menerima dengan baik, tambahnya keluarga malah tambah kuat karena ini dipilih tentang agamanya, ya, oleh agamanya. Dan tukang becak ini juga ngerti, ini menggoda saya, orang tak turuti, ya ora maksa, ora kaya sing ngoyak-oyak Yusuf itu. Gitu. Yusuf itu kan mau diperkosa, ora gelem tuh oyak-oyakan. Nanti bajunya Yusuf suwek itu loh. Ya sudah. Ini suatu peristiwa yang luar biasa ini, kejadian ini. Padahal nek ngono kuwi ning kamar, ndelok TV, gese wedok mulai nyenggol-nyenggol malah tutupan pintune kuwi ya malah ngono. Ndak malah astagfirullah, langsung kelingan dosa ning Gusti Allah. Ya kan? Ini tadi ora bakal korupsi ini. Walaupun dia tidak punya gaji tetap, lain dengan Gayus, gajinya tiap bulan terima 20 juta, cek kepingin pajak. Ya. Dan Gayus itu ramung Gayus tok, di semua sektor ada. Ya. Ning ngendi-endi enek udah. Wis saka RT, saka kelurahan, saka wis tekan dhuwur banget kono. Bentuk-bentuk ngono sudah suatu hal yang biasa. Nek ora gelem ngono malah walah zaman saiki ora. Zaman edan ora melu edan. Ora man niku. Ane akhirnya penjara ora apa-apa, penjara korupsi omahe genah apik dianget kok. Kan ndak lihat ta? Penjara calon penjara orang-orang koruptor tuh digaweke omah, kamarnya aja 5 kali 6 meter atau berapa. Ya kamarmu sing ora di penjara kowe mau pira ombone? Kamarmu itu loh, mungkin 1 kali 2. Malah jadi korupsi, di penjara nih isi apik omahe, bagus itu. Ya. Kalau nek kepengen omah apik ya korupsi ya. Nek wong kaya cilik-cilikane mbak korupsi ya apa? Apa yang mau dikorupsi? Ya, gitulah ini saya rasa sudah cukup ini. Pertanyaan langsung terpaksa ditiadakan. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.